Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Rohmah dari kelas EP Pagi semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan produk jasa layanan bank syariah. Jenis produk dan jasa perbankan syariah. Produk dan jasa perbankan syariah merupakan penghimpunan dana di bank syariah berupa giro, tabungan, dan deposito. Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dibagi atas 3 bagian besar, antara lain produk penghimpunan dana atau funding, produk jasa atau service, dan produk penyaluran dana atau financing. Produk penghimpunan dana atau funding. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah. Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yadamah, berbeda dengan wadi'ah amanah. Wadi'ah amanah prinsipnya adalah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan wadi'ah damah, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Kemudian prinsip mudharabah. Penyimpanan atau bertindak sebagai pengelola. Rukun mudharabah terpenuhi sempurna apabila ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah, dan juga ada ijab kabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Kemudian akad pelengkap. Pada penyaluran dana, maka dalam pelaksanaan penghimpunan dana biasanya diperlukan akad pelengkap. Ini juga tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akadnya. Produk jasa atau servis. Jasa perbankan penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Bank syariah dapat pula melakukan berbagai layanan jasa perbankan pada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan dibagi atas asyarf atau jual beli valuta asing. Sejalan dengan prinsip syarf jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama atau spot. Kemudian ijarah atau sewa tempat simpanan atau safe deposit box. Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewa kotak simpanan jasa pelaksana administrasi dokumen bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditunjukkan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditunjukkan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditunjukkan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Penyaluran dana atau financing. Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Yaitu yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli atau al-bai yang terdiri dari pembiayaan murabahah, pembiayaan as-salam, dan pembiayaan istisna. Prinsip yang pertama yaitu prinsip jual beli atau al-bai. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan untuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya. Yang terdiri dari pembiayaan murabahah, yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Maksudnya, barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan. Kemudian pembiayaan as-salam, yaitu transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sementara pembayaran dilakukan tunai. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga jual beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini, bank menjualnya secara tunai, biasanya talangan atau bridging financing. Kemudian pembiayaan istisna, yaitu merupakan produk salam, tapi dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank beberapa kali pembayaran.
Ketentuan umumnya yaitu spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlah. Harga jual yang disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Yang kedua adalah prinsip pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa atau ijarah. Transaksi ijarah ditandai adanya perpindahan manfaat. Prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual-beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Sewa bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahiyah bitamlik atau sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikannya. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Yang ketiga yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau syirkoh, yang terdiri dari pembiayaan musyarakah, yaitu transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Dan pembiayaan mudharabah, bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Kemudian prinsip yang keempat yaitu pembiayaan dengan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Yang membahas akad-akad pelengkap adalah hiwayah atau ahli utang piutang. Tujuannya untuk membantu mendapatkan modal tunai akad agar dapat melanjutkan produksinya. Fasilitas ini lazim untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksi. Kemudian rahan atau gadai. Tujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Kemudian ada qardo atau pinjaman uang, yaitu tujuannya untuk meminjamkan uang dari bank kepada nasabah atau anggota. Aplikasi qardo dalam perbankan biasanya dalam 4 hal, yaitu sebagai pinjaman talangan haji, sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dan sebagai pinjaman kepada pengurus bank. Kemudian wakalah atau perwakilan. Tujuannya yaitu untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan LC, inkaso, dan transfer uang. Kemudian kafalah atau bank garansi diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Sekian presentasi dari saya mengenai produk dan jasa perbankan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.